warahmatullahi wabarakatuh. Ubur-ubur ikan lele, kita lanjut sawir lele. Kali ini saya ditemani Mas Tan. Musyawarah kali ini ada yang bertanya tentang bagaimana hukumnya sah atau tidak ketika orang mandi junub, kemudian mandi junub orang itu berhadas besar, kan diwajibkan mandi ya. Nah, itu puasanya sah atau tidak ketika misalkan ada orang yang junub sebelum fajar atau waktu sahur lah ya, kemudian atau berhubungan dengan suami istrinya di malam hari, kemudian ketiduran sampai siang. Nah, itu bagaimana puasanya, sah atau tidak? Saya ditemani Mas Chandra, silakan kita musyawarah. Untuk hukumnya bagaimana menurutmu Mas Chandra, boleh apa tidak mandi di siang hari bagi orang yang junub? Nah, ini junub kak junub anaknya orang yang berhadas besar ya. Hadas besar itu berarti wajib mandi itu kan. Nah, orang yang diwajibkan mandi itu tidak hanya junub, nah, tidak hanya keluar mandi, tapi juga orang haid, orang nifas ya, seperti itu. Kita mengarah fokusnya ke titik pada dimana orang puasanya sah enggak ketika mandi di luar di waktu puasa. Yaitu ketika orang yang keluar mandi, kalau disengaja atau berhubungan dengan disengaja di siang hari kan nggak boleh, jelas toh. Kan batal poso. Tapi ini pembahasannya, masalahnya ya kan, junubnya itu sebelum masuk puasa, waktu puasa hanya mandinya saja. Nah, itu menurut sampean sah? Nah, alasannya bagaimana itu? Alasan? Coba dijelaskan, orang yang mandi besar di siang hari itu bagaimana menurut sampean? Sah, ya boleh. Sepenting buatan sengaja. Apa sih nggak sengaja? Metu manine maksud. Iya, maksudnya ini pembahasannya kan selesai, orang batal wudu kan, tidak ada masalah dengan ini. Batalkan puasa kan, ya kan, orang disengaja ya kan, tapi nyengaja kan begini maksudnya ini. Iso dia berhubungan malam hari, tapi kurang atus. Dan kebetulan pun apa ya? Berarti tetap sah puasanya. Junub tidak mempengaruhi sah atau tidaknya puasa di dalam Ramadan. Namun disarankan untuk mandi junub sebelum melakukan sholat subuh. Karena ada wajib sholat subuh ya. Ya terus. Dan mulai puasa jika seseorang dalam keadaan junub saat fajar di bulan Ramadan, maka puasanya tetap sah. Tetap sah. Terus. Dia bro. Halo. Maksudnya dia atus itu puasa, ya kan? Mandi ketika dia melakukan puasa kan tetap sah, ya kan? Terlepas dari yang membatalkan sengaja atau enggak ya, pokoknya ini enggak sengaja ya, atau disengaja tapi di malam hari, kan? Tapi durung adus tok ngono kan? Ya paham maksudku ya. Lah kemudian di siang hari itu boleh mandi dalam pas dia berpuasa, ngono ya, saya berarti puasanya tetap dilanjut. Bukan mempengaruhi. Oke. Tapi dengan catatan untuk sholat subuhnya tadi, ya kan, karena di antara syarat sahnya sholat juga di mana dia harus suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, kan gitu ya. Terus. Jika ada air yang masuk melalui rongga secara tidak sengaja saat mandi, puasa tetap sah. Jika air tersebut tetap sah berarti. Misalnya kok kan jenenge adus toh. Adus itu sampai kelebon kupingnya apa sampai
kan kudu sela-selai bolong-bolongan iki enggak batal. Enggak ya? Boten niki. Terus. Jika air tersebut dimasukkan secara sengaja sehingga puasanya tergolong batal. Oh nek dipaksa. Iya, sengaja Dilebok-lebokno. nggih. Ya, terus. Menunda mandi wajib hingga siang hari tanpa alasan yang jelas tidak dianjurkan. Tapi gak dilarang. Boten. Terus. Lu apik ini dulu langsung menyegerakan lah kasar. Upalanya nih maksudnya ini, berarti bengi misalkan mari berhubungan. Bengi ya isian. Nggih. Iku mau disiram sirai tok. Nah, gua awake gek dilanjut sesuk ngono lek gak. Ya mbok piye sih kusuk nyicil. Lah iya, delon ta, iso iku. Niki kesimpulannya sih. Piye? Sah-sah saja apabila seorang muslim melaksanakan mandi wajib saat puasa, meski di siang hari sekalipun. Berarti sah toh? Ya tetap Berarti sah. tetap sah. Terus. Berarti kesimpulannya orang yang berhadas besar kemudian dia lupa atau dengan alasan tertentu dia belum mandi. Terus kemudian masuklah dia puasa. Ya kan? Puasanya tetap sah meskipun mandinya di siang hari. Tapi tetap dianjurkan untuk mandi sebelum subuh, sebelum fajar ya. Nah, terus tanpa alasan itu pun nanti akan berpengaruh kepada wajib sholat subuh tadi. Itu karena apa? Karena sholat itu kudu dikerjakan dengan syarat apa? Suci dari 2 hadas itu. Oke, itu kesimpulannya. Sekarang ketika orang ya kan aku mau ngaku pertanyaan nyicil mandi, bolehkah seorang nyicil mandi malam keramas tok misalkan sirai tok terus engko dilanjut maneh boleh gak? Mending syaratnya syarat mandi ku nomor piro to? Keluar mani. Iku lak sing garakno ono sebab menjadikan orang berhadas besar itu sebabnya keluar mani kayak topo kan ngono. Jadi wong wajib mandi kan. Iki maksudku iku rukune mandi, fardune mandi. Niat. Terus Seluruh tubuh. Wis kok? Nggih. Iki tok to? Nggih. Niat meratakan air ke seluruh tubuh. Terus tertib. Ini kok mau tertib? Gelap hancur. Kayak gitu loh. Faslun wa faraidul ghusli salah asya ahaduha an-niyatu. Niat ya toh. Wa izalatu najasati ingkanat ala badanihi. Membersihkan najis. Iya, berarti bersih najis. Berarti 3 apa jenenge? Fardune niat, fardune atus. Wajib itu ada 3. Yang pertama niat, yang kedua izalatun najasati ketika ada najis. Kalau enggak masalah. Berarti ono sing ngatakno loro tapi dalam takbir itu 3 dengan catatan itu tadi. Ketika ada najis ngono. Nek ya gak masalah. Yang ketiga wa isolul ma ala jami syari wal basyarati. Oke, wis. Terus lagi misalkan nyicil mang kembali ke masalah nyicil. Iki musyawarah iki, Pak. Ya mau cero orang mau mikir urip. Siapa kan? Iya, oke, sulino. Pengalaman, Pak. Pengalaman aduh. Diperbolehkan dan sah selama dilakukan sesuai syarat. Syarat itu menurut Imam Syafi'i mencicil mandi wajib diperbolehkan. Menurut mazhab Imam Malik, membasuh anggota tubuh dalam mandi besar tidak dilakukan secara beriringan atau dilakukan secara dicicil, maka wajib mengulang kembali basuhan mandi dari awal. Kanggo Imam Malik ku berasal. Terus Imam Syafi'i oleh. Terus Imam Hambali wajib mengulang kembali ketika niat tatkala membasuh basuhan kedua setelah mengeringkan basuhan pertama. Ini Bu. Niat. Terus basuhan pertama kering. Kan siram-siram tok misalnya.
Nggih. Wis garing. Nggih. Terus berarti nek wis kering dhek ngulang-ulang maneh, tapi lek gurung kering, gurung garing, gak Nggih. ulang, ngono ya. Nggih, ngoten. Lazimnya seorang dalam melakukan mandi secara tidak akan menyudahi mandinya sebelum seluruh tubuhnya basah oleh siraman air dalam satu waktu yang sama. Dalam satu waktu yang Sama. Terus. Tidak sah. Namun jika ada orang yang ingin mencicil membasuh tubuhnya dalam mandi besar karena suatu hal, apakah diperbolehkan? Oh, itu pertanyaan sing pas banget. Jawabannya Dalam pembahasan toharo atau bersuci dari hadas terdapat pembahasan khusus yang berkaitan dengan permasalahan mencicil mandi, yakni membahas tentang al-muwalah atau yang bisa diartikan dengan membasuh secara beriringan berturut-turut tanpa jeda lama. Karena mualah no tertib. Bedanya mualah sama tertib. Kalau tertib kan urut. Misalnya gue niat terus basuh muka, ya kan? Nah itu kalau kamu tertib, sak durunge kering wis oleh jane oleh. Mau tinggal nang dhisik utawa mau terus no nggon wudu sing beda. Nggih, angsal jane ngono. Oleh. Oleh lah ya Iya. kan. Tapi kesunahane mualah harus langsung sakaliku, sak nalika. Nggih. Ya itu mualah itu bedanya tertib mbek mualah. Tapi misalkan tertib itu masuk ke rukun wudu kan? Ya toh sih. Nah, berarti rale misalkan basuh wajah terus sikil. Rale kan jujur, kan ora tertib. Tapi lek mau ki jeda gak apa-apa, tapi sementing tertib ya kan? Sunahe mualah. Oh ngono. Lebih sunah. Para ulama fikih berpendapat mengenai beriringan al-muwalah. Apakah merupakan bagian dari kewajiban mandi atau kesunahan mandi? Imam Hanafi karo Syafi'i karo Hambali Podo. sunah. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa menyicil mandi besar adalah hal yang diperbolehkan dan sah sebagai basuhan mandi besar menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i. Bahkan tetap sah meskipun sampai basuhan awal mengering pada saat melanjutkan basuhan pada anggota lain yang tersisa. Sebab mualah bukanlah kewajiban. Ngono alasannya. Iki berarti praktek. Iki jelas no praktek. Misalnya emang contohnya Tengah malam yang membasuh kepala dan rambutnya iya sih. Jadi ini awakmu ini maksudku beberapa ulama terkait mualah. Mualah kan urutan. Urutan. Nah, itu mualah kok beriringan. Itu kan ono pendapat yang lain Imam Malik tahu semua. Itu wajib kan? Imam Malik. Nah, tapi Imam Syafi'i Sunnah. itu sunnah, maka diperbolehkan meskipun wis ngering atau apa misalkan. Ada yang berpendapat bahwasanya boleh tapi harus sampai kering, harus sampai basuhan yang pertama kering. Nek kering, baleni awal. boten. Nek kering, tetep nutup no, tapi niatnya sing baleni, niat maneh. Oke. Tapi nek sing Imam Syafi'i bebas. Niat ora masalah. Oke, wis iku jelas. Prakteknya memang ngono. Kali basuh sirah niat terus sirah isik, kemudian dilanjut awake. Masuk wis kering ora masalah. Jadi misalkan jam 12 berhubungan. Jika keroan merotuo, anyar-anyar nganten anyar kan iku. Keron ya, tapi ora kan izin ya munggo. Nganten anyar Pak isin-isinan. Nah, terus kemudian dibasuhlah sirahe, dikeramasi tadi bersih indah sitok. Nah, engko terus dilanjut. Tapi dengan catatan ada alasan tertentu loh itu. Tapi tetap sah karena dianggap mualah itu tidak suatu hal kewajiban menurut mazhab Imam Syafi'i. Gitu.
Oke? Nggih. Berarti boleh. Ya, terima kasih. Sekian pembahasan kali ini tentang bagaimana seseorang yang mau mencicil mandi besar, ya kan? Nggih. Ya, kesimpulannya yang menurut madzhab Imam Syafi'i diperbolehkan karena sebab nawa, sebab mualah dianggap tidak wajib karena sunnah kan ngono ya. Nggih. Ya, pada akhirnya itu boleh dengan cara seperti itu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Terus disupport terus channel Bandot 77 edisi Ramadan. Sawir le, ubur-ubur ikan lele, kita sawir le. Dan bagi teman-teman yang masih kurang paham atau kurang jelas dari keterangan saya, kami sama Mas Chandra ada kurang dalamnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Boleh di komen, boleh di share atau dibenarkan atau bagaimana, silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.